Shalom, perkenalkan, saya Laura Tangkelangan dari Prodi Kepemimpinan Kristen Angkatan 2020 dengan NIRIM 3020207441. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang alur dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Nah, tugas ini saya buat untuk memenuhi salah satu mata kuliah saya, yaitu pengantar ilmu politik. Iya, jadi pemilu presiden dan wakil presiden adalah pemilihan umum untuk memilih presiden dan wakil presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hal ini tercantum dalam pasal 1 ayat 1. Dalam Undang-Undang Dasar Nomor 42 Tahun 2008 berbunyi, pemilu presiden dan wakil presiden dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 dalam pasal 4 ayat 1 dan 2 berbunyi tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden diselenggarakan oleh KPU dan Bawaslu. Dalam hal ini, KPU bertugas untuk memantau tahapan dalam proses pelaksanaan pemilihan umum, sedangkan Bawaslu berperan untuk mengawasi setiap tahapan penyelenggaraan pemilu di semua tempat. Nah, berikut adalah alur atau tahapan dari pemilihan presiden dan wakil presiden. Yang pertama, yaitu penyusunan peraturan KPU. Dalam hal ini, KPU menyusun peraturan untuk setiap tahapan atau proses yang akan dilalui dalam pemilihan. Kemudian pemutakhiran data pemilih, setelah itu pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu dalam PKPU nomor 4 tahun 2022 tentang pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilu yang pengaturannya meliputi pendaftaran, verifikasi, administrasi, kemudian verifikasi faktual dan penetapan peserta pemilu. Setelah penetapan peserta pemilu, maka masuk dalam tahap selanjutnya yaitu penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan. Setelah masuk dalam tahapan pencalonan presiden, kemudian masuk dalam masa kampanye, di mana masa kampanye ini adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjukkan oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan citra diri peserta pemilu. Nah, setelah masa kampanye berakhir, kemudian masuk dalam masa tenang, di mana masa tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas kampanye pemilu. Setelah itu masuk dalam tahap selanjutnya, yaitu tahap pemungutan suara, kemudian masuk ke dalam tahap penghitungan suara. Setelah penghitungan suara selesai, kemudian masuk ke dalam hasil pemilihan umum atau pada tahap presiden dan wakil presiden yang telah terpilih. Selanjutnya, presiden dan wakil presiden yang telah terpilih mengucapkan sumpah dan janji presiden dan wakil presiden. Nah, tadi saya sempat menyinggung sedikit tentang partai politik. Jadi, partai politik adalah organisasi yang mengordinasikan calon untuk bersaing dalam pemilihan. Jadi, partai politik mengusung calon presiden dan wakil presiden yang akan maju ke dalam tahap pemilihan selanjutnya. Ya, baik, demikian video yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Shalom.